Dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa. Banyak tertawa menimbulkan petak-petakan. Ketawa yang seperti ini. Ketawa yang seperti ini bukan ketawanya orang yang beriman. Bukan. Tapi yang kayak itu sudah jin itu, Bu. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini loh? saya katakan ijazah dari UTS itu hanya diakui. UTS itu perguruan tinggi atau Ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Nah, gini. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Nah, ini kita masuk, ini yang menjadi pertanyaan besar untuk Roy Suryo Rismon ataupun oposisi lah yang mempertanyakan soal ijazah. Nah, ini yang menjadi hal yang cukup krusial juga. Mereka mempertentangkan bahwa ijazah Mas Gibran itu harusnya 2 logo gitu. Formatnya. Nah, ini kan Kak Dian juga alumni dari MDIS, tentu nanti kita akan blurkan namanya. Cukup kalau boleh Kak Dian menampilkan ijazahnya, terus dilihat format bagian depan, nanti kita akan tampilkan side by side nanti, bandingkan ijazah Mas Gibran, format logonya sama dengan ijazahnya Kak Dian. Silakan Kak Dian. Jadi kampus swasta di Singapura itu cuma boleh mengeluarkan ijazah setara diploma. Itu kalau yang kampus swasta. Kalau mau dia mengeluarkan ijazah setara S1 kan wajib bekerja sama dengan kampus lain di luar negeri. Ini saya kebetulan ada ijazah diploma maupun ada ijazah S1 saya. Saya diploma dan S1-nya sama-sama belajar di MDIS, tapi format ijazahnya beda. Nih saya tunjukin ya. Sorry. Mungkin nanti saya kirimin fotonya aja, Pak. Oke, kalian kirim foto aja, nanti kita blurin namanya. Oke, kirim foto. Nanti saya kirim foto aja biar bisa ditampilkan side by side. Jadi kalau yang diplomanya itu memang logonya MDIS aja, karena memang satu saja ya. Satu aja itu yang untuk diploma. Berarti sinkron ya, sama ijazah Mas Gibran. Memang juga cuma satu, karena jurusan saya bekerja samanya dengan University of Sunderland, ya ijazah saya cuma logo Universitas Sunderland aja. Jadi kenapa harus ngotot mana logo MDIS-nya? Ya karena memang yang mengeluarkan itu universitas rekanannya. MDIS cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma, kayak gitu.
Oke. Jadi apa yang perlu Mhm. diperdebatkan karena memang peraturannya seperti itu kayak gitu. Oh, Kan jadi Mbak Dian, kalau begitu berarti ada dua ijazah, ijazah diploma yang diterbitkan oleh MDIS, Mhm. ijazah S1 dengan universitas yang berkolaborasi di luar negeri. Nah, seperti kayak Bradford dan Sunderland seperti itu ya. hmm, Mhm. Oke. Mhm. Tapi tetap dapat diploma itu ya MDIS ya, Mhm. kalau ya walaupun tetap karena kalau kan sudah kita luar ya. kan kita belajar Oke. program S1 itu kalau di Indonesia kan ya udah S1 aja. Tapi kalau di Singapura Ya. itu terbagi dari diplomanya dulu diselesaikan, baru habis itu lanjut ke Mhm. degree-nya. Mhm. Nah, ini kita lihat kemarin bahwasanya ada foto alumni yang terpajang juga ya Ya, di lobi ataupun di kaca ya di iya pintu di kaca masuk. pintu masuk. Ini seperti yang kalian jelaskan di awal tadi. Ini kira-kira selama kalian di sana, waktu kalian masuk dulu di sana melihat foto Mas Gibran berbarengan dengan alumni-alumni lain, itu kira-kira apa yang kalian mau sampaikan itu? Eh, yang pasti salah satu yang membuat saya yakin untuk memilih MDS juga karena ada sosok yang saya kenal setidaknya. Oke. Yang saya tahu profilnya, oh kuliah di situ juga dibanding Mhm. kampus-kampus lain yang saya datengin waktu itu. Mhm. Saya pikir kampus-kampus lain memang juga tempat perkuliahannya itu kayak sekedar di ruko atau di mall Mhm. gitu. Nah, pas saya datang Mhm. ke MDS, nilai Mhm. plusnya adalah dia punya gedung sendiri dan oh ini ada sosok yang saya tahu nih orang Indonesia juga kuliah di sini. Jadi ya kenapa enggak saya kuliah di situ kayak gitu. Boleh tahu kalian kira-kira privilege atau perbedaan ya antara MDIS dengan kampus-kampus lain atau hal-hal yang menjadi keunggulan dari MDIS itu apa ya? Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah banyak orang mengejek MDS, ranking MDS sekarang. Padahal yang namanya ranking itu kan wajar naik turun. Apalagi MDS itu bisa dibilang kampus tua ya, kampus tertua dari tahun 1950-an. Oke. Jadi pada saat itu, mungkin pada saat beliau masuk, Mhm. pilihan terbaiknya memang MDS dibanding kampus-kampus lain yang saya bilang cuma ruko atau mall gitu. Ya. MDS punya fasilitas sendiri, punya gedung sendiri, punya asrama mahasiswa. Karena kan banyak mahasiswa asing yang datang ke Singapura bingung mau tinggal di mana. Nah, jadi makanya Mhm. mereka, oh di MDS ini ada asramanya loh. Jadi kita tinggalnya di kampus, kuliah ya tinggal turun ke bawah aja untuk melakukan perkuliahan kan. Oke. Coba kita pikir deh, di Indonesia sendiri, kampus mana yang punya asrama mahasiswa? Jarang kan? Ya mungkin Mhm. UI atau UI. kampus-kampus negeri lain. Ya, Kalau betul. kampus swasta lain di Indonesia, kampus mana yang punya asrama sendiri segitu Mhm. besarnya gitu loh. Ya. Dan di situ pertimbangannya kan, dan asramanya sendiri kan fasilitasnya lengkap, ada gymnya segala, ada Oke. lapangan untuk olahraga kayak gitu. Jadi kayak udah all in one. Apalagi Mhm. kalau buat orang tua yang mau menitipkan anaknya di luar negeri, pasti kan Mhm. memilih, oh ya udah di sini aja nih, semuanya udah ada di satu gedung itu. Oke. Baik ya, berarti ada hal yang kita katakan keunggulan lah, yang membuat ketertarikan orang untuk bergabung di sana dan MDIS eksistensinya semenjak tahun 1950 ya, Ya kampus tertua 1956 apa 50 berapa gitu. 1950-an 56, ya kalau 1956. 1956 ya Bang ya.